Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 9 kali ini kita akan membuat bangunan 3D. Untuk bangunan 3D tersebut yaitu untuk kubus, bracket, dan klem dan pipa. Untuk dua bangunan nantinya yang tidak ada di sini itu hanya mengikuti dari komen-komen ataupun perintah yang digunakan dalam pembuatan dua bangunan tersebut. Jadi untuk pembuatan pada pertemuan 9 kali ini untuk perintahnya yaitu region, extrude, subtract, intersect, union, 3D rotate, join, dan press pull. Untuk fungsi-fungsinya saya akan jelaskan pada gambar pertama dan gambar kedua. Langsung aja kita masuk ke bangunan pertama yaitu bracket. Gambar pertama. Kita buat perintah circle dengan diameter 22. Selanjutnya kita buat perintah circle lagi, tinggal pencet spasi aja, itu langsung masuk ke komen sebelumnya dengan radius 32. Oke, selanjutnya kita copy. Jangan lupa ortho modenya dinyalain, terus tik panjang 114, enter. Jika sudah seperti ini, kita gunakan perintah lain untuk menggabungkan dua lingkaran tersebut. Di sini dan di sini. Masuk ke di sini dan di sini. Oke. Selanjutnya jika sudah seperti ini, kita trim atau hilangkan garis-garis yang tidak digunakan. Cat aja TR untuk garis ini dan garis ini. Oke, kita buat garis bantu dengan perintah line di tengah-tengah setengah lingkaran tersebut. Untuk selanjutnya kita pakai perintah offset untuk membuat bangunan garis sebelah kiri dan garis sebelah kanan dengan panjang 19, kiri 19, kanan 19, dan perintah offset lagi dengan panjang 13 di sebelah kanan dan di sebelah kiri dan juga di atas. Oke, setelah jadi seperti ini, kita langsung potong garis-garis yang tidak digunakan untuk membuat sebuah bangunan nantinya dengan perintah trim. Potong yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah custom model views-nya dari top ke SW isometric untuk membuat bangunan 3D nantinya. Jika sudah seperti ini, kita pilih command press pull. Di sini juga ada di menu. Terus kita klik bangunan yang sini setinggi 19 dan yang di sini juga 19. Untuk bangunan yang di tengah di sini itu setinggi 64 dan yang di sini 13. Oke, jika sudah jadi seperti ini, kita buat garis bantu dari sudut sini sampai sudut sini dengan perintah line. Jika sudah, kita press pull lagi bangunan yang sini dengan sampai ke bangunan sini. Oke,
Jika sudah seperti ini, kita bisa lihat di konseptual custom visual style-nya. Ya. Jika sudah seperti ini kan bangunan-bangunannya masih belum nyatu ya. Kita gunakan perintah union untuk menyatukan bangunan-bangunan tersebut. Kita select object, enter. Udah tinggal. Udah jadi untuk bangunan pertama, perintah union itu untuk menggabungkan dari bagian-bagian yang terpisahkan tadi. Kita lanjut ke gambar kedua. Kita langsung masuk ke gambar kedua, yaitu pada pembuatan bracket. Untuk yang pertama, kita buat perintah circle. Dengan diameter 20 dan diameter 12. Selanjutnya kita buat perintah line untuk membuat garis sebuah bangunannya nanti. Cari titik tengahnya. Jangan lupa ortomodenya dinyalain. Dengan panjang 60 mm. Jika sudah seperti ini, kita offset garis yang ini. Dengan panjang 8 mm. Kita tarik aja ke atas. Klik. Nah, ini kan ada garis perpotongan. Ini kita fillet. Dengan perintah fillet, yaitu dengan radius 4 mm. Dulu R, enter 4. Nah, jika sudah seperti ini, kita tutup bagian yang ini dengan perintah line. Terus kita buat garis bantu di tengah sini dengan perintah line sepanjang 20 mm. Jika sudah seperti ini, kita offset garis bantu yang di sini dengan panjang 0,60 ke atas dan ke bawah. Terus kita tutup dengan perintah line. Sini juga kita hapus garis bantu yang tadi. Jika sudah seperti ini, jangan lupa bangunan yang ini di region. Fungsinya region di sini agar menyatukan dari garis-garis yang terpisah tadi agar menjadi satu kesatuan. Jadinya seperti ini. Bisa juga kita buat perintah join juga. Perbedaannya ketika kita menggunakan perintah region, ini akan menjadi satu bangunan utuh. Tapi kalau untuk perintah join juga tetap jadi satu bangunan utuh. Oke, selanjutnya yang ini, garis yang ini, garis lingkaran yang ini kita potong dengan perintah trim. Jika sudah seperti ini, kita ganti custom model views-nya menjadi SW isometri. Nah, ini kan belum jadi satu. Kita satukan dulu dengan perintah region atau join, bisa juga. Coba kita join.
Tuh, menjadi satu kesatuan. Jika sudah seperti ini, kita extrude. Fungsinya extrude ini untuk membuat bangunan 3 dimensi ataupun membuat sisi-sisi dari bagian 3 dimensi tersebut. Kita klik enter. Kita extrude dengan setinggi 40 mili. Ini juga jangan lupa tingginya 40 mili. Terus ini juga 40 mili. Kalau mau sekaligus juga bisa. Extrude. Tinggal di drag aja dengan tinggi 40. Oke, kita sudah jadi seperti ini. Jangan lupa di 3D rotate untuk membuat bangunan-bangunan nanti di dalamnya. 3D rotate. Kita select object, enter. Ini tinggal kita garis saja. Fungsinya dari 3D rotate ini untuk mengubah arah pandangnya itu sebuah bangunan buat 90 derajat. Oke. Jadi sudah seperti ini, kita kembalikan custom model views-nya ke arah top. Kita lanjut untuk membuat sebuah perpotongan nanti ataupun bangunan perpotongan nanti agar ukurannya ataupun bentuknya menyesuaikan apa yang udah ada di gambar. Ini kita buat perintah line dengan panjang 32, 8 dan 32, klik, dan di sini juga klik. Oke, ini kan masih dalam bentuk garis-garis perpotongan, belum ada garisnya belum menjadi satu kesatuan. Ini nanti kita region ataupun join nanti lagi. Ini kita jangan lupa untuk sudut yang ini kita fillet dengan radius dulu R 8. Yang ini. Jika sudah menjadi seperti ini kan masih dalam satu bentuk garis ke garis. Jangan lupa kita region dulu. Selanjutnya bagian yang ini kita mirrorkan untuk dia mengisi ke bagian yang ini. Jadi dengan perintah mirror, klik enter, cari titik sumbu tengahnya, tinggal ditarik ke belakang aja, klik dan pencet 0. Kita cek lagi apakah ini udah menjadi satu bagian atau masih terpisah. Nah, kita udah menjadi satu bagian. Selanjutnya kita buat perintah line untuk membuat garis bantu nantinya dari titik sini, dan dari titik sini, ujung dari perpotongan setengah, perpotongan dari radius dan line. Jadi ketika di sini ada. Untuk panjangnya ke sini terserah, karena ini hanya akan membuat sebuah bangunan bantuan nanti untuk di substrat. Jadi terserah. Terus kita mirrorkan lagi garis yang ini ke sini agar nantinya sumbu akhir dari sebuah garis ini akan menemukan perpotongannya sendiri agar ketika ditarik garis itu simetris pun sejajar. Perintah mirror, klik garisnya,
tarik lagi. Nah, jika sudah seperti ini kita buat perintah line. Fungsinya yang tadi garis sejajar ataupun simetris. Jika sudah jadi seperti ini, untuk bagian-bagian yang ini yang tidak kita perlukan kita trim. Oke, sudah seperti ini. Ini kan belum menjadi satu bagian bangunan, masih dalam bentuk garis-garis. Nanti akan kita region. Sebelumnya kita sudut yang ini, dua ini kita fillet terlebih dahulu dengan radius 6. Yang sudut yang ini juga kita fillet dengan radius 6. Oke, jika sudah jadi seperti ini kan masih dalam bentuk garis-garis, jangan lupa untuk kita region. Selanjutnya kita buat circle. Fungsinya circle di sini nantinya akan membuat sebuah bolongan ataupun sebagai masuknya nanti as pada bracket yang ingin dibuat. Cari titik tengah dengan diameter 8. Terus kita move kali ini, enter dari titik tengah ke sini. Karena ini dari sini ke sini panjangnya 20, kita cari titik tengah berarti 10, panjangnya 10. Nah, sudah menjadi seperti ini. Kita balikkan lagi custom model views-nya ke SW isometrik. Nah, kira-kira sudah menjadi seperti ini. Oke, lanjut. Kita akan membuat sebuah lingkaran nantinya di sini yang arahnya ke sana. 2 lingkaran. Nah, yang akan diekstrud nanti arahnya ke sana. Oke, sama kita buat perintah line. Kita cari titik tengahnya. Klik sini ke atas, klik sini. Fungsinya nanti akan dibuatkan circle agar posisinya itu simetris di tengah-tengah. Nah, kalau untuk sekarang ketika dibuat perintah circle itu akan menjadinya seperti ini. Seperti ini. Jadi ketika kalaupun kalian lingkarannya tidak seperti ini, akan menjadi seperti ini, itu kalian bisa rubah sumbu XYZ-nya itu dengan perintah U CS. Sini klik teksnya yang di atas. Ini kan masih diklik lagi. Y-nya yang sebelah arah sana. Jika kita sudah rubah yang tadinya X-nya arahkannya ke sana, Z-nya arahnya ke sana, Y-nya arahnya ke sana, Z-nya ke arah sini. Kita buat perintah circle. Nah, sini dengan diameter 4. Oke, sudah seperti ini. Kita move. Klik ini, enter, terus cari titik tengahnya. Dan 10. Nah, ini kan sudah tengah-tengah tuh. Jadi berada titiknya pada tengah-tengah sini nih garisnya. Ingat jangan sampai salah. Kita move. Terus di sini hanya ada satu lingkaran, kita buat lingkaran di sini dengan menggunakan perintah mirror. Kita cari titik tengahnya di mana aja, di sini juga bisa. Klik
kita arahin ke belakang, klik, terus no. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung subtract. Jadi fungsi subtract tersendiri yaitu untuk membuat sebuah bangunan 2 dimensi seperti ini, garis 2 dimensi untuk menjadi bangunan 3 dimensi. Kita langsung coba extrude, klik ini, enter. Nah, kalau ini biasanya bisa dikasih spesifikasi maunya berapa, tapi karena ini garis batu ataupun bangunan batu, terserah mau dibuat setinggi berapa, yang terpenting melewati tinggi dari lingkaran ini. Ini segini bisa, terus kita extrude lagi dengan ini, ntar. Nah, jadi balik lagi, ketika garisnya ini posisinya di atas, lingkarannya ini posisinya di atas, di atas sejajar dengan garis yang ini, itu kita extrude-nya ke bawah. Kalau misalkan lingkarannya itu posisinya di bawah ataupun sejajar dengan ini, itu kita extrude-nya ke atas. Jadi sesuai sesuaikan extrude-nya mau arahnya ke bawah ataupun arahnya ke atas. Terus kita ke bawah dengan tinggi 8. Nah, sudah jadi seperti ini, kita extrude lagi. Nah, untuk bangunan yang ini dan bangunan yang ini, ntar setinggi 8. Nah, ini yang tadi posisinya ke atas, yang posisinya garisnya di bawah, kita extrude-nya ke atas. Ini juga. Nah, kita masuk ke bagian yang ini. Ini lingkaran-lingkaran yang ini akan kita extrude. Jadi fungsi dari sumbu X, Y, Z-nya ini yang kita berubah tadi, ketika yang biasanya itu kita belum berubah sumbu X, Y, Z-nya itu, kita extrude itu pasti arahnya bakalan ke atas ataupun ke bawah. Berbeda dengan sumbu yang seperti ini. Kita coba extrude. Kita klik yang mau di extrude, enter. Nah, di arahnya itu ke belakang ataupun ke depan, kan ke atas dan ke bawah lagi. Nah, ini sepanjang 20. Oke, sudah seperti ini. Kita lanjut mengubah tampilannya itu dari 2D wireframes ke konseptual. Nah, jadi seperti ini. Nah, ingat, ini hanya bangunan bantuan, nanti akan yang menjadi perpotongan, akan dipotong dari bangunan utamanya. Terus kita langsung masuk ke perintah subtract. Nah, jadi perintah subtract ini untuk memotong bagian ataupun menghilangkan bangunan dari bagian utama. Jadi caranya kita klik perintah subtract, enter, terus kita select objeknya itu yang pertama, yaitu untuk bagian yang tidak mau dihilangkan ataupun bagian utama bangunan tersebut. Kita klik, enter, terus kita masuk ke bangunan yang mau dihilangkan, klik, enter. Nah, seperti ini jadinya. Kita lanjut ke bangunan-bangunan yang akan dihilangkan. Langsung aja perintah subtract. Enter. Nah, sudah jadi seperti ini. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, kan belum jadi bangunan-bangunan yang bergabung. Jangan lupa kita gunakan perintah union agar menggabungkan bagian-bagian yang masih terpisahkan tadi. Union, klik, kita drag semuanya, enter. Nah, jadinya seperti ini. Sekian tutorial dari saya untuk 2 bangunan nantinya yang di PDF.
itu kita tidak berikan tutorial dikarenakan dari 2 tutorial yang sudah kita berikan itu sudah mencukupi semua komen-komen ataupun perintah-perintah dalam pembuatan 4 bangunan tersebut. Seperti ini jadinya. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.